saya sudah di sini. Berarti di Aksioma ini kita nanti akan mengundang narasumber-narasumber berarti. Iya. Nggak cuma kita berdua kan? Bukan. Karena kayaknya kalau cuma nengok kita berdua ini orang bosan kayaknya, Bang. Iya, yang pastinya sih. Ada ngapa nih dua laki-laki ini ngomong di depan kamera? background keilmuannya beda kan. Iya. Tapi kan supaya acaranya lebih hidup dan kita banyak perspektif yang lain, makanya kita akan mengundang berbagai macam narasumber dengan latar belakang yang beda-beda. Iya. Itu dia. Tapi itu dia tadi, siapapun yang kita undang dan apapun topik yang kita bahas, itu kita jangan melupakan. Mau kita yang ada di Aksioma ataupun kawan-kawan yang nonton ataupun siapapun itulah, jangan lupa bahwa kita adalah seorang insan dan kita ingin keadaan di sekitar kita itu menjadi lebih baik. Nah, itu sih. Ya, sepaham tuh sama sepaket. Kalau tadi aku bilang bukan sepakat kan? Sepaket. Karena kita satu kesatuan nih, karena kita sama tuh pemikirannya. Kita pengen di Kalimantan Barat dan Pontianak khususnya itu critical thinking-nya meningkat gitu. Terus mereka punya sumber informasi yang buat mereka tuju gitu, Bang. Kan apa kalau di dunia digital sekarang tuh kan bertebaran informasi, nggak tahu yang kredibel, nggak kredibel. Yang dari luar negeri juga gampang Iya, aksesnya itu dia. Jadi kita berharap sih Aksioma bisa jadi salah satu sumber informasi yang mudah-mudahan harapannya kita kan kredibel buat dipakai sebagai tuntunan lah. Iya, Aksioma sebagai Aksioma. Iya, itu dia. Sebagai Aksioma. Itu dia. Lantas kenapa Abang tiba-tiba memilih kayaknya kita bikin mediumnya audio video aja lah kayak gitu. Iya. Kenapa enggak radio gitu ya? Kenapa enggak ya? Kalau kita bicara masalah apa? Medium kan hari ini bisa tulisan doang. Benar. Banyak. Bisa jadi media tulis aja kayak gitu. Iya sih. Atau misalnya ini jadi portal berita aja kayak gitu. Kenapa tiba-tiba kenapa enggak kita bikin podcast aja kayak gini kayak gitu. Sebenarnya lebih concernnya karena mungkin laku di pasar kan, laku di pasaran kali ya. Karena konteksnya menjual audio visual itu lebih laku dari pasaran gitu loh. Terus kayak impact-nya gitu tuh kayak mungkin dari beberapa talk show atau podcast yang udah populer gitu kan. Orang-orang di warung kopi justru banyak ngomongin hal-hal itu. Mereka itu kadang mengutip atau apa bagaimana gitu, atau bahkan untuk memulai percakapan tentang isu tertentu dimulai dari audiovisual, tayangan-tayangan audiovisual, mau dari YouTube, mau dari yang lain-lain gitu tuh kan. Jadi saya rasa ini satu hal yang menarik gitu tuh. Terus gagasan Aksioma juga itu sendiri kan supaya orang yang nonton juga ikut ke trigger. Ngobrolin ini di warung kopi juga gitu. Iya, mau berbagai macam sudut pandang terkait dengan isu kita atau bagaimana gitu. Karena memang agak ada rasa tabu juga sih kalau misalnya di warung kopi itu ngomongin yang serius-serius tuh di sini tuh belum jadi kultur. Ya, benar. Iya enggak sih, Bang? Ya, enggak semua, belum semua meja itu ngomongin ada sosial politik hukum. Ada yang mungkin kebiasaannya kalau malam sebelum tidur tuh nonton podcast gitu kan. Nah, terus paginya mungkin dia tidak bisa menuangkan pemikiran dia setelah nonton podcast itu kan. Jadi mungkin jadi enggak ini karena enggak ke-trigger itu kan. Kita kan maunya kan percakapan ini kan dialektika ini kan terus aktif gitu kan. Mungkin dia enggak ada lawan bicara atau dia mau bagaimana gitu tuh kan. Kayak hari ini nongkrong kalau kita ngelihat di coffee shop, di warung kopi atau apapun lah sebutannya gitu ya. Mereka datang ramai, semeja bisa 5 sampai 10 orang, tapi itu enggak semuanya ngobrol. Iya. Ada yang sibuk cuma dengan main sendiri, handphone, ada main game, atau cuma yang cekakak-cekikik segala macam. Ya, yang mana sebenarnya menurutku itu ya enggak apa-apa juga. Mungkin dia setelah melewati hari panjangnya. Benar. Terus dia nongkrong sama kawan-kawannya pengen hahihi aja gitu. Tapi kan kalau menurutku sayang kalau misalnya enggak ngomongin sesuatu yang berfaedah lah. Iya. Bahasanya tuh bunuhlah waktumu seefisien mungkin.
Iya, itu sih kalau aku sih sepaham di situ. Kalau aku pribadi Bang, kalau misalnya ya kayak Bang Fadli mungkin bisa mengamini ini lah. Diajak ngopi terus aku nggak tahu mau ngapain tuh aku juga malas keluar. Iya Kalau sih. aku Mungkin umuran kita kali Pak Tom ya. bisa jadi ya, kalau kita ngomong di situ ya, tapi lebih ke iya sayang sih waktunya kalau misalnya keluar cuma mau kita mabar gitu kan. Sayang kalau menurut aku. Atau kita keluar cuma hai nggak ngapa-ngapain terus ngomongin apa gitu. Sayang sih kalau menurut aku. Minimal ada sesuatu yang dibuat lah. Iya. Merencanakan sesuatu, bersiasat lah kayak gitu. Nah itu sih sasaran aksioma ya Bang ya. Sadar atau tidak sadar sebenarnya yang harus kita khawatirkan itu adalah generasi penerus kita. Ya. Karena begini, dasarnya begini. Mungkin kita punya kekecewaan. Ya. Kekecewaan sama ruang lingkupnya yang sekitar dulu. Ya. Terus kan ya mungkin kalau mau kita agak lebih luas, kita mungkin punya kekecewaan terhadap pemerintahan. Ya. Ataupun pacar. Ya. Ataupun teman lah atau kerabat lah. Ataupun tukang sayur. Ya. Yang ya kan mungkin ya kekecewaan itu udah jadi inilah manusia. Nah, tapi dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan hukum, kekecewaan itu mungkin bisa kita bebankan kepada negara, bisa terhadap pemerintahan ya. Kalau spesifikasinya ya negara semua orang ya, termasuk masyarakat juga stakeholder dari negara juga, pengusaha, ya kan, dan lain-lain, komunitas dan lain-lain. Jadi kenapa saya bahasnya di generasi? Karena menurut saya generasi sekarang yang sering kita bikin kecewa dan patah hati ini adalah generasi sebelumnya, sebelum kita. Mereka yang membuat kebijakan, mereka yang menjalankan fungsi pemerintahan, itu kan generasi sebelumnya. Walaupun Gen Z ini tidak senang ya kalau dijuluki ada gap generasi gini ya. Tapi sebenarnya realitas itu tuh terjadi gitu kan. Ada yang disebut boomer, ada yang disebut milenial, ada yang di Gen Z, ada generasi alpha gitu. Walaupun sebenarnya itu ada ya. Gitu. Nah itu dia tadi. Justru yang akan datang di aksioma ini, kita berupaya untuk representatif narasumbernya. Ya, secara narasumber itu akan representatif. Kita tidak cuma mendatangkan yang old school, kita tidak cuma mendatangkan orang-orang yang punya pemahaman terhadap ataupun yang punya pemahaman hanya yang bahwa generasi dialah yang paling benar. Tidak. Kita justru malah akan menerobos itu. Nah, ketika kita bicara tentang kepentingan publik, ketika kita berbicara tentang kepentingan masyarakat banyak, ya berarti kan kita harus memikirkan semua stakeholder gitu kan. Nah, justru dengan adanya aksioma itu jadi sebagai wadah, jadi supaya orang-orang memikirkan yang generasi kita sekarang, memikirkan yang ke depan, ya kan. Bagaimana begitu pula juga generasi yang di belakang kita yang sekarang sedang mengatur negara ini, mereka juga memikirkan kita dan di bawahnya. Nah, itu sih sebenarnya. Diskursus itu sih sebenarnya yang ingin diciptakan oleh aksioma. Ya, itu ya. Dan itu memang problem hari ini sekali itu. Kalau menurutku ada apa? Permasalahan bahwa kau tuh nggak ngerti apa yang terjadi di hari ini gitu, karena menganggap ini orang tua nih yang megang ini gitu. Sementara sebenarnya kalau kita ngomong masalah kebijakan di anggota dewan tuh sekarang juga banyak anak mudanya. Unsur elemen anak mudanya sekarang banyak tuh. Iya kan, tapi kenapa kayak misalnya terjadi beberapa masalah ini yang muda-muda, yang waktu kampanyenya, kita mau menyuarakan suara ini secara garis sudut pandang anak muda. Justru kayak mereka malah ikut arus ya? Nggak mencerminkan bahwa dia anak muda gitu. Kayak malah ikut arus gitu ya? Kayak malah ikut arus. Jadi kayak searah aja semuanya, seragam aja semuanya. Nggak ada beberapa warna. Padahal kan adanya anak muda, terus adanya perwakilan perempuan, itu kan sebenarnya pengen ngasih warna yang lebih banyak. Iya, tapi kok kayaknya warnanya beda, rasanya sama gitu. Itu dia kalau menurutku. Nah, mungkin di titik itu aku sepaham, makanya ini kita harus bikin aksioma ini nih Bang, kalau menurutku. Dan kalau kayak gitu, kalau memang seperti itu ya Bang Tommy tertarik untuk
Ya aku udah di sini bang. Kalau kata Pak Mas Wapres kita kan, tenang Pak, saya sudah di sini. Terus joget-joget dong habis ini. Oke lah kalau kayak gitu sip ya, Bang Tommy. Kita perjuangan sampai ujung. Perjuangkan sampai ujung. Siap. Iya benar-benar. Pemuda Indonesia.